Halo, ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Sekarang kita akan unboxing sebuah smart band. Ini harganya cuman 70 ribuan aja. Tepatnya hampir 80 ribu sih. Tapi kita lihat, ini modelnya sebenarnya nggak kayak model-model Xiaomi. Kita lihat aja, bentuknya agak unik ya, agak kotak gitu. Apakah lebih bagus dari yang Xiaomi atau malah lebih jelek? Nah, gue sengaja beli ini yang warnanya merah, jadi bisa buat cewek juga. Kalau dari segi kualitas sih ya ini lumayan lah. Ini karet ya, karet banget. Dan ngomong-ngomong ini juga pinggirannya agak tajam, bisa kelihatan nggak? Nah ini agak tajam nih. Jadi ini kalau kena ke kulit kita bisa lama-lama sakit, perih. Jadi hati-hati, jangan terlalu nah gini nih, kalau misalnya dipasangnya terlalu kenceng nanti dia bisa bikin sakit waktu dipasang. Kayak begini ya. Yuk kita coba pasang strapnya, sekalian dinilai gimana ukurannya. Cukup ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Buat ini ukuran tangan gua nggak terlalu gede ya, nah, cukup kecil kayak begini. Dan coba kita nyalain. Nah, mereknya ternyata Yoho 0443. Oke, ini masih ngaco. Coba kita cek seperti apa. Oh cuman gini doang ternyata. Kita cek. Oke, nah ini 642 step, 4 km, 24 kilokalori. Ini kayaknya udah pernah dinyalain dan dia kayak apa ya, bisa dibilang ini kayak pernah dites dulu ya. Sebenarnya niatnya bagus sih, jadi bisa ketahuan bahwa ini nyala atau enggak, atau bagus atau enggak. Nah kayak begini. BPM-nya ngomong kok nggak ada. Oh oke, ada. Akhirnya dia setelah beberapa detik dia nunjukin BPM-nya atau beat per menit atau detak jantungnya. Kita lihat 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sekitar 12 detik. Tapi ini bisa dibilang ngaco ya, karena tadi 65 sekarang langsung 90. Oke, jadi ini cuma buat iseng-iseng doang, jangan dipercaya benar-benar karena yang kayak begini harga 70 ribu bukan untuk kesehatan. Jadi ya sekadar buat jam dan supaya buat keren-kerenan, cuma 70 ribu doang, bukan alat kesehatan. Coba MMHG-nya gimana nih? Kayak 10 detik atau 12 detik kayaknya cuma iseng-iseng doang. Karena kalau yang emang yang bagus ya, setahu gue sih harus belakang itu kayak ada kedip-kedip gitu yang warna hijau, tau gak sih? Nah, kalau smartwatch gitu ya, biasanya kedip-kedip ada kedip-kedip warna hijau gitu. Kayaknya itu yang bikin asli atau enggaknya. Nah, kalau ini kan gak ada kedip-kedip, cuman kayak begini doang. Gimana? Yang paham? Kira-kira itu yang bikin akurat atau enggak ya kayaknya? Karena kalau cuman gini doang berarti gak mungkin akurat sih kalau kata gue. Oke, sekarang kita ngebahas ini ada apa aja. Gak ada apa-apa, bisa dibilang ini gak ada apa-apa. Karena ya cuman menunya cuman ada 5 doang, udah. Kayak begini doang. Oke, sekarang kita coba hubungin ke handphone. Sebelum kita hubungin ke handphone, oh ya, ada satu benda lagi, yaitu, nah ini ada kitab kecil tentang cara penggunaannya. Sebenarnya ini jelas banget sih cara penggunaannya. Ini bisa dilihat nih, cara pakainya, on off-nya, operasinya, cara connect-nya, pakai bluetooth gitu kan, udah di pair. Terus ada beberapa hal yang bisa dipakai kayak shake to selfie. Oh oke, ini menarik. Smart band display setting dan segala macamnya. Oke, ini kayaknya banyak hal yang bisa nggak pakai bahasa planet. Nah ini cara ngecasnya dan berbagai macam hal-hal, kayak banyak fitur yang bisa dipakai ya. Kita cobain aja.
Oke, gue udah pairing dengan aplikasi yang namanya Yoho Sport nih. Yoho Sport kayak begini. Nah, kalau misalnya udah pairing, nanti di sininya ada logo Bluetooth kayak begini. Dan kita kalau udah pairing di Bluetooth ya, Bluetooth kayak begini nih. Nah, ini nih kodenya MS1020. Kayaknya semua smart bandnya sama deh. Kalau udah pairing, jangan lupa kita ke Yoho Sport. Nah, Yoho Sport ini nanti kita harus device-nya bound dulu nih, diklik dulu untuk bound baru bisa connect. Ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai nih, kayak misalnya display setting. Ini harusnya background-nya bisa diganti, tapi ini nggak bisa diganti karena versinya katanya beda. Oke, nggak apa-apa. Ada fitur yang menarik. Nah, ini ada activate on wrist rise. Nah, ini jadi kalau udah aktifin dia nyala. Mana? Kok nggak nyala? Coba. Maksudnya tadi nyala. Coba ya. Wah, nggak nyala. Nah, jadi teman-teman bisa nilai seberapa akurat. Sekarang kita yang selanjutnya, shake for selfie. Ini fiturnya cukup menarik. Misalnya kita pengen foto nih. Apa harus diaktifin dulu? Oh ya, harus diaktifin dulu ternyata. Baru bisa moto. Tapi kembali lagi, motonya pakai aplikasi yang dari smart band ya, jadi nggak bagus, jujur aja kita nggak bisa nyeting fokus dan kawan-kawan. Oke, itu aja. Oh ya, ada alarm nih, alarm. Misalnya kita tambahin alarm sekarang 6.36, 6.37 lah ya. Nah, kita lihat nanti di 6.37 sekitar 1 menit lagi dia akan bergetar untuk yang namanya alarm. Jadi cuma sekedar untuk getar doang sih, nggak ada suaranya karena di sini emang nggak ada speaker juga sih. Kalau misalnya teman-teman lihat, oh ya, sambil kita nunggu alarmnya, bisa lihat di sini macem-macem. Nah, ini laporannya ya, kayak udah berapa langkah, 27 kalori, terus ada goalnya. Ini harus di sync dulu ngomong-ngomong, jadi kita harus tekan sync ini baru dia bisa muncul. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 bulan 5 2022. Nah, oh ya. Nah, ini udah ini, dan kalau teman-teman lihat ini getar. Getarnya cuma bentar, udah langsung berhenti. Kayak begitu. Gimana? Harganya cuma 70.000 doang, apakah worth it? Hanya untuk sehari-hari, sekedar gelang doang buat keren-kerenan, oke, tapi bukan buat alat kesehatan. Kembali lagi, karena kalau buat alat kesehatan harus beli yang jutaan, mereknya Garmin, itu baru akurat. Kalau yang kayak begini, gue pikir ya buat iseng-iseng doang, buat mainan-mainan doang, dan buat adik lu gitu lumayan oke. Jadi ya bisa dibilang apa ya, bisa belajar buat lebih disiplin gitu sih. Oke, sekarang kita coba fitur untuk ngecasnya. Jujur gue agak bingung sih, ini ngebukanya gimana. Oh iya, ini gue mau nunjukin. Nah, ternyata ada nih kedip-kedip hijau-hijaunya, dia nyala pada saat kita aktifin posisi ini nih. Ternyata nyala dan mungkin akurat, tapi menurut gue sih kayak begini nggak bakal akurat amat. Oke, ini hanya kembali lagi bukan untuk standarnya lu gitu ya. Jangan menggunakan ini untuk standar olahraga. Dan fungsi dari touchscreen ini hanya ini doang, ini nggak bisa ditekan. Nih, kalau misalnya kita mau matiin, kalau oke kita tekan yang lama. Nih, tekan yang lama. Setelah itu kita tekan sekali lagi untuk matiin. Nah. Oh iya, kok malah nyala ya? Tekan yang lama,
tekan sekali lagi, tekan yang lama. Tekan yang lama, tekan sekali lagi, tekan yang lama. Buat matiin. Oke, udah berhasil mati. Kok belum mati ya? Agak bingung. Gimana cara matiinnya ya? Nggak bisa dimatiin. Wah, gimana caranya? Kalau ada yang tahu, klik di kolom komentar ya. Bye. Oke, gue udah berhasil ngelepas bandnya ini. Jadi untuk ngelepasnya ini, nah ada kaitan seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ngebuka, nah kalau masang seperti ini, cara masangnya, ngebuka kita miringin kayak begini, bisa kebuka. Kalau tarik gini nggak bisa, karena memang fungsinya kan biar dia ditarik kayak begini, nggak ketarik gitu ya. Buat ngecas, ternyata bagian atas. Nah, buat ngecas kita bisa colok ini langsung ke kepala charger. Nih, ini bisa langsung colokin kepala charger, karena kalau kepala charger kan colokannya USB nih, mirip kayak begini. Coba kita ambil ya. Nah, kayak begini. Jadi kita tinggal colokin aja, maka dia akan ngecas tuh. Dan ngomong-ngomong geter, ini karena masih anget, baru ngecas, jadi dia langsung akan geter bahwa dia lagi ngecas, seperti itu. Oke, kayak gitu aja. Kita pasang lagi. Gimana? Harganya 70 ribuan. Kalau misalnya lu pengen beli, linknya ada di deskripsi. Menarik juga warnanya. Oh ya, ini ngomong-ngomong, untuk yang merek ini, warna bandnya ini macam-macam, warna-warni. Jadi lu bisa pilih ada 5 warna, ada biru, ada hitam jelas ya, ada putih, ada merah, ada Tosca. Nah, kalau misalnya lu suka bisa beli aja. Oh yang ngomong, biar baterainya awet, jangan sering-sering dikonekin, karena kalau ngomong Kak tapi kan pengen ngedetek, nggak apa-apa, nanti kan disimpan di sini, nanti tinggal pairing aja. Jadi daripada aktif terus, lebih baik nih kita di forget aja, atau di aplikasinya kita unbound. Oke, sekian dari 1, 2, 3 review. Kalau suka berikan like dan juga komentar, kira-kira worth it nggak? Karena kita punya beberapa smart band lain yang bisa lu pilih. Cek link di deskripsi untuk beli smart band Lumin mereknya, kalau di Tokopedia. Sampai ketemu di video selanjutnya.